Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendri Reza Firzatullah dari kelas 11 MIPA 1 absen 26. Di video ini saya akan melakukan praktek tentang indikator larutan asam basa. Sebelum ke percobaan, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Siapkan gelas yang telah diberi label seperti ini. Kemudian siapkan saringan. Kemudian siapkan kunyit yang nantinya akan diperas. Kemudian siapkan blender. Selanjutnya siapkan obat mah yang nanti akan dilarutkan. Kemudian siapkan cuka. Kemudian siapkan vitamin C yang nanti akan dilarutkan. Kemudian siapkan sabun yang nanti akan dilarutkan. Setelah itu, kita buat larutan indikator alami dengan menggunakan kunyit dan bunga sepatu yang tadi. Siapkan blender terlebih dahulu. Kemudian potong kecil-kecil kunyit tersebut. Kemudian masukkan kunyit di blender. Tambahkan air sekitar 50 ml. Kemudian blender kunyit sampai halus. Setelah itu saring kunyit hingga siap dipakai. Untuk bunga sepatu, masukkan bunga sepatu ke dalam blender. Kemudian tambahkan air sekitar 50. Kemudian blender hingga halus. Kemudian saring bunga sepatu tadi hingga siap digunakan. Setelah itu kita lanjut ke uji larutan asam. Baik, yang pertama siapkan 4 gelas yang telah diberi label. Untuk A dan B kita buat larutan asam cuka. Untuk C dan D kita buat larutan vitamin C. Untuk larutan A dan C kita kasih masing-masing 10 ml larutan kunyit. Kemudian untuk gelas B dan D kita kasih masing-masing 10 ml air bunga sepatu. Beginilah hasil akhir dari larutan asam. Untuk larutan A dan C berwarna kuning, dan untuk yang B dan D berwarna merah muda atau merah terang. Kemudian kita lanjut ke uji larutan basa. Pertama kita siapkan 4 gelas seperti tadi yang berlabelkan EFGH. Untuk EF larutan air sabun, untuk GH larutan obat mah. Untuk larutan E dan G kita tambahkan masing-masing 10 ml larutan kunyit. Untuk larutan F dan H kita tambahkan masing-masing 10 ml larutan bunga sepatu.
Oke, jadi untuk larutan basah, untuk larutan E dan G berwarna coklat dan berwarna coklat gelap. Kemudian untuk yang F berwarna biru kehitaman dan yang H berwarna hijau kehitaman. Baik, yang tadi telah dilaksanakan percobaan yang pertama. Selanjutnya, percobaan yang kedua yaitu identifikasi keasaman air dan tanah di lingkungan sekitar kita. Baik, yang pertama siapkan air selokan, tanah yang sudah diberi air seperti lumpur, kemudian 3 biji kunyit yang sudah dikupas. Masukkan kunyit ke masing-masing gelas dan tunggu hingga 10 menit hingga mengalami perubahan, dan kita bandingkan warnanya dengan sisa kunyit tadi. Setelah 10 menit mari kita bandingkan warna yang ada di gelas dengan warna kunyit semula. Untuk yang ada di gelas dan yang semula, yang di gelas warnanya lebih gelap daripada yang di semula. Kemudian untuk yang di tanah warnanya juga lebih gelap daripada yang semula. Yang dapat disimpulkan yaitu pada percobaan pertama, pada larutan A dan C mengandung asam karena waktu diberi kunyit warnanya berubah menjadi kuning cerah. Dan pada larutan B dan D ketika diberi larutan bunga sepatu maka warnanya menjadi merah muda. Pada uji basah untuk larutan E dan G waktu diberi kunyit berwarna coklat kehitaman, dan untuk larutan F dan H waktu diberi bunga sepatu warnanya berubah menjadi biru dan hijau kehitaman. Kesimpulan pada percobaan yang kedua yaitu tanah dan air di lingkungan sekitar saya bersifat basah karena kunyit ketika dimasukkan ke dalam air dan di tanah tersebut warnanya berubah menjadi lebih gelap. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.